Kami sudah lama di sini. Termasuk menjaga mata air ini ya. Iya. Intinya semua memohon kepada Allah. Tidak usah percaya dengan adanya seperti perkataan orang-orang yang sudah tidak sesuai dengan apa yang pertama diceritakan. Sejarah dulu. Kapan itu Aceh bisa memproduksi peluru ya? Sejak kapan? Senjatanya apa kalau orang Aceh? Kapan pula dia bisa menembakkan peluru? Enggak tadi adu domba ini. Iya. Cerita ini supaya berantem awak sama adik abang, kakak adik, saudara masing-masing baca-bacoan. Karena kan sedikit banyak ku tengok Taktik sejarah siapa ini kalau kerajaan. Pancurannya ini guys, ini ada 3 di sini, ada 3. Satu yang di sana tadi, baru yang kedua ini, yang ketiga ada lagi di sana. Nah, jadi yang dirawat dan ada yang menungguin tempatnya, ya cuma ada 2. Yang di sana katanya itu masih berupa sumur, belum dibuat pancuran kayak gini. Tuh, kayak gitu. Kalau yang ini, jadi karena pancurannya ini ada 3, jadi ini masing-masing ada yang merawat, menjaganya. Kalau yang tadi yang pertama kita datangi di sana itu udah dirawat oleh pemerintah setempat. Kalau ini masih berorangan nih guys. Tuh, balik lagi ke sana. Iya betul. Iya. Kalau itu aku setuju kali.
Ya kadang orang kait-kaitkannya ini kadang nggak tahan awak ya kan. Gitu dia. Makanya kami kan tujuan dari sini kan. Jadi banyak orang mau di sini pemandian Putri Hijau. Sejak kapan dia tahu? Saya lahir di sini. Bukan pemandian Putri Hijau namanya. Keramat Pancur Gading. Di Keramat Pancur Gading. Tapi itulah Bang Karena sakralnya dulu, karena memang bolang-bolang kami pun nggak berani main-main. Iya betul. Hah? Kalau dia main itu ada tua, abangku yang paling tua, dia dulu lahir di dunia ini di mana? Dia pun nggak mau bercerita. Jadi penamaannya Benteng Putri Hijau ini sejak kapan? Inilah bilang tadi di zaman milenium ini mau nambah keinginan gelar mau nambah ini dibilang Benteng Putri Hijau. Sekarang Putri Hijau ini dipahami ini apa? Itu kita nyari nyambung deh sekarang ini. Jadi kok ada rumah sakit Putri Hijau di sini bentengnya. Betul. Kan gini. Biar lurus dia. Iya. Biar lurus dia maksudnya. Kok di sana rumah sakit Putri Hijau sih ada bentengnya? Bentengnya iya. Kita sejarah ya. Kita cerita sejarah. Nah, kan gini. Kesalahannya itu. Kopinya di situ. Jadi jangan kita bikin cerita itu. Ini halaman 2 pindah ke halaman 100. Pindah ke 200. Jadi kita yang baca pun jadi bodoh. Otaknya tadi encer jadi ngeblend dia. Itulah kita pelurusan ini sekarang ini. Kenapa hampir di setiap Sumatera Utara nih Pak ya? Namanya hampir rata-rata Putri Hijau. Mana tempat keras? Pertanyaannya sampai ke Sukarnalu sana. Pesantren Putri Hijau kata. Minum dulu Kak. Apa kamu? Nama Kita cerita sejarah lah, cerita gaib. iya. Udah kampas dengan Maria apa situs benteng. Situs Cagar. Cagar budaya Putri Putri Hijau. Hijau. Makanan ini enggak siap dengan nama ini. Ah. Karena bakal datang pertanyaan yang kayak gini. Tapi kalau Keramat Pancur Gading orang nggak banyak bertanya. Ini beribu pertanyaan akan datang. Ini kita Siapa yang bisa menjawab? Ini kita baru tahu namanya Pancur Gading. Dulu namanya Keramat Pancur Gading, sana Keramat Simbelang Cuping. Coba. Kalau mau tahu aslinya ya, kalau mau cerita yang benarnya ya, Keramat apa lagi? Kuah terbang. Keramat semua. Sana Keramat ini bulan Raja Umang. Ke sana, lo duduk sana. Karena dulu kita sebelum masuk nenek moyang kita walaupun Islam Kristen ribuan tahun yang silam kita ini Hindu sama Buddha ini. Ya. Jangan kita pungkiri. Ya. Sebelum masuk ini semua, mau Muslim mau Kristen Nasrani, kita ini semua belum punya agama nek asli kita ribuan tahun yang silam belakang. Kan kita ingatkan yang semalamnya bapak kita. Iya. Bapak kita dari mana lagi kalau nggak dari nenek moyang kita yang terdahulu? Jadi rupanya dia kan enggak. Si rupanya dia kan enggak. Jin rupanya dia kan enggak. Atau dari biji kacang ya Wak. Enggak. Oh jadi gitu deh Bang ya. Asli namanya ini Keramat Pancur Gading. Kalau Itulah nama aslinya. Terlepas ada gaibnya, terlepas ada sakralnya, itu namanya Pancur Gading. Pancur itu pancuran. Iya. Dulu yang dibilang bapak kita ya, kenapa? Sempat kutanya itu. Kai makanya gelarnya Pancur Gading ini sudah besar. Dulu naku itu bambunya, pancuran itu bambu gading. Bambu kuning itu ya? Iya, bambu gading namanya bambu gading nggak bambu gading. Sudah dipancurkan ke situ supaya bisa mandi. Gitu ya. Ditambahi lagi dulu gading gajah lah kata orang. Kan gini masalahnya. Yang disebut Pancur Bulu Gading, kenapa Pancur Bulu? Bulu. Oh. Kan gitu yang ini. Jadi dia berubah sejarah tadi. Pemutar balikan sejarah berarti ya. Gading gajah semua ada kayak gini. Dari mana ada lubangnya? Tanya kan gajah itu gadingnya dari mana lubangnya? Gading gajah itu kayak gini ada mereka. Kalau lah dibikin pancuran, macam mana lah bentuknya? Tapi kalau kan sejarah ini Kang Wojong kata kena gading. Entah salah bapak itu nih Pak. Enggak, hilang Terlepas dari mitosnya, pancur itu bukan gaib.
Pancuran Gading ini tempatnya ini gelas namanya ini kan gelas. Jadi karena gelasnya tadi nggak ada pancurnya selama ini, hanya main gini-gini aja dulu. Jadi dibikin pancurnya, jadi kita pancur Gading, pancur Bulu Gading gitu. Begitu bahasa. Bukan langsung dibilang kepala desa itu namanya pancur Gading. Enggak. Iya, ada asal muasalnya ya. Satu dua bilang kau dari mana? Oh, dari pancur Bulu Gading. Oh, di situ namanya pancur Gading. Bukan diumumkan kayak sekarang. Oh, ini namanya, mereknya ini gitu. Enggak. Berproses. Hari demi hari gitu. Cuman nggak ada kita paten, apa namanya, paten. Patennya nggak ada, dan itu bersakral. Iya, orang banyak kenalnya di luar sana. Situs Benteng Putri Hijau. Iya, itu. Ini terlepas dari yang kita cerita yang kasarnya ya, Iya. yang fisiknya yang nampak. Ada lagi nanti dia cerita, ini udah nggak kita. Ini istana di sini banyak harta karun katanya. Cemana pula itu kutanyakan. Ini itu nenek. Iya, ini. Cerita Nini si telu sedalanan di orang Percikaro. Zaman Hindu, zaman Jalan. Halu. Dawarata Nenek itu jalan. bukannya nenek itu tadi yang dibilang Putri Hijau, karena rata itu hijau. Jadi orang Karo punya cerita, orang Melayu membuat cerita kasarnya, bikin cerita itu diatur oleh Belanda tanpa kita tahu, tanpa kita saring-saring, akhirnya begini sekarang ini. Ini udah campur dia dengan penjajahan untuk menyelamatkan tembakau Delhi supaya tidak dicuri para warga, biar aman tanpa dironda. Betul. Coba kan, pertanyaannya lagi, sejak kapan kita bisa membuat peluru di Aceh tadi? Ini kita pakai logika dulu, harus kita pakai logika. Betul. Jangan kita langsung iya saja. Iya, pas itu. Kapan kita bisa Sejak membuat zaman kolonial lah masuk meriam peluru. sementara kita bambu runcing warna kuning yang kita taruh di situ. Iya, betul. 17 Agustus. Kenapa nggak senjata tadi kita bilang? Kalau nggak bambu hijau, parang, peti murah. Betul Kita dulu. Betul itu. Jangan kita lepaskan dari logika langsung telan habis-habis. Inilah yang kami mau. Ya kan? Tadi ya. Kenapa nggak buat situ? Kenapa orang Jawa senjatanya keris? Kenapa nggak senjatanya pistol? Sedangkan Aceh bisa pula ngasih peluru emas pula, dari mana asal ceritanya? Kan gini. Kan. Zaman sebelum sejarah ya. Bikin gelas pun kita nggak bisa dari bambunya gelas kita, potong. Punya piring pun kita lantaran kasihnya tembakau tadi tukar dengan rempah-rempah kita. Pedagang Arab bawanya kemari piring tak apa biar kita dikasih. Kawin tadi pun mas-mas mereka yang ngasih tukar rempah-rempah. Pabrik kita ada rupanya. Aduh, masak pun kita pada kulin tanah kata orang Karo. Makan piring daun pisang. Dari kita pakai logika. Karena kita dalam dunia kasar. Lain tadi kita udah lepas harga Sukmonina. Tidur jasad kita cerita alam halus yang lain, alam maya. Itu nggak perlu uang. Tetap sampai Jakarta. Kita masuk, kita cerita yang logikanya aja lah dulu. Kayak cerita lorong waktu si pemeran si apa? Deddy Misbah. Nonton itu juga bang. Kan lorong waktu itu kan nggak bisa dikekat. Itu udah dunia yang di luar dari jangkauan. Kita sejarah dulu. Kapan itu Aceh bisa memproduksi peluru? Ya. Sejak kapan? Senjatanya apa kalau orang Aceh? Rencong. Kapan pula dia bisa menembakkan peluru? Enggak tadi, adu domba ini. Iya. Cerita ini supaya berantem awak sama adik abang, kakak adik, saudara masing-masing baca-bacoan. Karena kan sedikit banyak ku tengok Tak sejarah siapa ini kerajaan kalau Naru nih. Sejarah kerajaan Naru nih waktu di zaman Majapahit. Majapahit waktu itu belum ada meriam. Maka, Oh, iya. sementara Pas Gajah sekali. Mada ada nggak punya senjata. Oh iya, pas sekali. Kok Cuk Nadine ini istilahnya pakai senjata? Timur pakai parangnya di gambarnya. Hah?
Itu pun rampasan yang senjata tadi, kalaupun ada. Hah? Jadi Kita kira-kira pakai logika. iya, kira-kira meriam itu berarti itu buatan zaman kolonial itu. Kalau saya jawab iya. Karena udah kalau Portugis. Portugis pertama kali masuk kalau ya. cerita tentang keramat, tentang mitos, bisa saja ini gelas sakti. Karena diduduki ada situ makhluk halusnya, Pas. bukan bermerek Portugis di situ jadi keramat. Tergantung orang yang mempercayai. Bisa jadi keramat, kamu taruh situ saja tahun-tahun dia datang lagi cuma jeng-jeng itu. Betul kali. Sebab Tahu saya dulu kamu taruh situ, di sana kamu taruh segala macam, datang itu ke situ yang halus-halus itu. sepemahaman itu kan. Pas itu pas. Jangankan gelas ya kan. Handphone pun bisa jadi barang keramat kalau mau dikeramatkan. Betul. Itu di situ aja taruh 1 malam sudah jadi. Karena apa pertanyaannya? Kok bisa ada di Istana Mega? Karena mahar, tahu? Karena jabatan. Oh ini dari kampung sana. Mana? Semua diambil, ditukar, dibawa ke luar negeri sana, itu dimodif. Sedikit banyak memang ada yang Istana Maimun nih ada kerjasama sama kolonial dulunya. Ya iya. Sekarang dari mana kita bikin semen? Nggak ada pabrik semen kita. Kalau kata di Belanda tadi, itu tertanah di bangunan siapa? Besi-besi itu nggak dari luar negeri sana. Kita belum ada pabrik waktu itu. Ini kita cerita zaman penjajahan kolonial. Kolonial apa namanya? Penjajahan Belanda. Penjajahan. Sebenarnya zaman haru. Baunya lagi. Bawahnya lagi ya. Ke belakangnya lagi cuma mistik. Ini pamtur tanah ini belum ada pun. Ini udah lompat-lompat. Itu masih zaman Kita tidak negara dulu ini. Iya. Dekat cerita game. Iya, itu belum ada yang masak air. Luar biasa loh. Kita cerita sejarah yang dulu, sakit tukang pikiran kita ini, tukang pengalaman. Bukan guru saya, kita cari-cari kebenarannya ini. Sama-sama mencari pelurusannya. Itu yang tujuan kami. Itunya tujuan kami. Jadi itu nggak perlu pakai apa, rekamannya diciptakan Allah di sini. Memorinya ada di sini masing-masing kita ini. Inilah apanya alat masuk yang telinga kita ini. Jadi kalau di sini dia kekal dia, nggak bisa dicuri orang. Diciptakan Allah ini tidak bisa dicuri orang. Kalau masih kamu taruh ke situ, jatuh itu masuk ke sungai udah terbakar semua. Begitulah ceritanya, ya kan? Memori yang dikasihkan Allah ini lebih dahsyat. Di unsur otak ini yang urat-uratnya harus berapa juta urat kita ini di otak kita ini. Ini yang tujuannya meluruskan. Jadi meluruskan itu kita pakai logika dulu. Iya. Harus kita pakai logika. Jangan langsung mentah-mentah telan. Oh iya betul itu bang kawan. Kak kita pakai logika. Makanya nih sampai kemari kami memang butuh nyari itu tadi pembenar yang benarnya itu tadi yang Saya nggak mensuges, saya tidak mensuges. Sama-sama kita cari kebenaran. masuk enggak 100% masuk akal. Karena kerajaan Haru itu setahu aku dia itu waktu di zaman Majapahit. Majapahit itu waktu itu perang pun masih pakai pedang, masih pakai Kenapa panah. tidak ada bangunan? Dari mana semennya? Dari mana semennya? Iya. Hah? Kalau Kok itu, bangunan di zaman Haru nggak ada, zaman Majapahit ada. Zaman Majapahit pun belum tentu kerasa. Itu tak zaman Hindunya itu tak jin yang bikin Borobudur itu. Bukan ada alat beko di situ. Cemana pula itu misterinya. Allah yang tahu. Oh? Iya kan? Sedang jalan Medan Brastagi aja yang ngapain orang kolonial? Iya. Yang buat jalan pakai kuda. Itu sejarah. makanya kadang berpikir Maryam ini betul enggak ini dari Itu namanya dulu dia katanya dijuluki Maryam itu, yang saya tahu itu namanya Maryam. Ada Maryam ini laki-laki. Kalau sekarang perempuan Maryam Belina. Dulu lain. Maryam Mercedes. Maria Matalata. Jadi putri hijau ini bukan nama. Ingat. Dia julukan Istilah, ya? atau istilah. Istilah di putri hijau. Bukan sosok, istilah. Ya, kita Jadi terkenal dulu. istilah ini bendakah, tumbuhankah, itu harus kita cari tahu. Makhlukkah, atau pohon kayukah, atau rumputkah, itu yang harus kita cari.
Ternyata di zaman dulu itu dijuluki tembakau itu, tembakau rata itu sebagai putri hijau, karena di mana itu dilihat dari pesawat itu, Mustang itu, hijau semua tanah. Jadi ini kan gitu. Ada tanaman yang dikuasai penjajah Belanda tadi, ada tanaman rakyat. Dulu benteng katanya bukan benteng peperangan. Kalau secara sejarah, benteng batas antara wilayah PTPN-nya dengan rakyat. Dibikinlah batu yang sekarang ini yang bisa dicetak Pak Edi. Pak Edi itu kan ke atas, dulu manjang sana. Batas wilayah ini PTPN-nya, yang ini rakyat. Jadi bentengnya dibikinlah sama orang buruh yang ada lidahnya itu. Benteng. Iya, yang sekarang dinaikkan untuk pagar bangunan rumah itu. Sekarang kan ke atas dia. Dulu nggak ke atas, gini aja batasnya. Oh, ini rakyat, ini punya PT. Makanya PTPN itu banyak karet-karet itu. Kalau kita cerita sejarah, kalau cerita kita Datuk-Datuk, banyak musuh kesultanan. Datuk Sunggal, Datuk Sukapiring, musuhnya semua nggak pro Belanda. Jadi Datuk Sunggal ya, Datuk Sunggal. nggak pro, yang pro Belanda. Melayu posisi. Diiming-iming, Iya. dikasih jabatan. Cuma Keren. kalau sejarah Sultan itu tahun 46 udah dibunuh semua. Tahun 46. Tahun 46 ya. Itu tertulis itu. Jadi Yang di siapa Sumatera dalam- Utara ya, Pak? Di Iya. dalam istana siapa? Bukanlah di itu. Big Boss-nya. Sultan itu semua. Tahun Kan 46 gini nih. tragis. Siapa yang menguasai kita Setelah zaman merdeka. Kalau yang saya tahu, kalau yang Sultan dibunuh tuh di daerah DJ, Langka. enggak yang di Itu luar kan Sumatera. sejarah, Buton. Enggak. Di Sumatera yang Sumatera Tentang- yang paling banyak yang Jadi di mana Di luar panglima nalar. semua sama pasukan waktu itu? Kok gampang kali orang ngambil Sultan ini dibawa, disiksai, mati. Dari mana ada keturunan cerita Nini Dawarata? Dia pun tidak punya anak. Di versi orang kaya. Itu pun di zaman Haru di belakang. Zaman Haru dia tidak punya anak. punya anaknya. Dari mana dia Ada kita? keturunan Ya, cucu semua cucu kita. Kalau balik ke cucu, orang ceritanya di masa yang lalu, apa enggak kita cucu? Tapi kan enggak ada dia keturunannya. Seluruh dunia cucunya semua. Karena ceritanya itu ibarat sebuah cerita nenek moyang ke cucu supaya bisa tidur terlepas ada gaibnya. Ya orang tua dulu kan yang suka cerita. Kan Ya. gitu. Nah, kayak nenek-nenek saya dulu kan suka cerita gitu. Betul. Jadi untuk meluruskannya ini nggak gampang juga. Tapi kalau sejarah dari cerita sejarah lah dikasih. Nah, itu perlu dicari tahu kenapa ada rumah sakit itu. Mana kita udah demam ini. Yang marah kakak kalau kalian nggak minum. Ini udah minum Kak? Udah minum Kak? Jadi spiritual itu kalau bisa jangan campur dengan sejarah. Yang Nambah kan? ya itu sebenarnya karena membingungkan untuk generasi kita nanti. Itulah. Membingungkan. Ya itulah kita. Karena Dia harus ada perbedaan antara cerita mitosnya dengan sejarah dengan fakta ini. Bilang Pak. selain ini tuh apalagi ya kira-kira Ini terakhir orang. sekolah. Kalau di sini kalau tanya itu secara spiritualnya, mereka itu sama kayak kita bikin Bukan. kan juga. Ini. Yang harus ini Bukan juga Indomie lah. punya tetangga, punya kehidupan. Kalau masalah yang nggak nampak nih memang di sekitar kita pun ada. Nah, tapi ini kan yang khusus gitu apa gitu. Yang kalau khususnya ya mana keyakinan. Kita nggak cerita oh ini yang di sini. Gitu. Cuman dinamakan tempat kita ini setelah banyaknya yang datang, saya membilang Pantu Gading, Pak Guru, Panglima. Panglima ini di luar dari kasar. Memang terus. Dulunya pas.
Dulunya belum seramai ini. Gimana? Ibu saya ini ada talenta, banyak tamunya. Jadi yang memberikan pengobatan itu, dia bilang pulang panglima. Dri. Pulang panglima inilah pemimpin bunganya, makanya dan teman-teman tamu pulang mereka tua. Gimana kamu mandi? Oh tempat tidur itu. Rai. Itu panglima Rai. itu. Pak Ginting. Hendrik mau apa? Oh iya ya, tadi Antar bilang. adik dia. Dulu Pancur Gading ada yang namanya tempat itu. Jadi dia itu dibikin menjadi Pancur Gading Putri Jauh. Ambil kan kursi dulu. Enggak di sini aja kan. Nah, dan Pancur Gading hotel. Menghilang. Yang satu lagi enggak, yang satu lagi katanya kan ada 3 nih pancurannya. Ah ya. Satu lagi Kalau pancuran enggak 3, wah 7 benar. ada 7. Kalau kita mata air ya. Cuman yang tetap orang bawa mandi itu kemarin kalau pengobatan banyak yang ke tempat kita ini. 2 ini aja ya. Terlepas dia dari Taro, mau jawab apapun itu. Telur kambing pula. Kemarin semua. Tapi kalau cerita mata air, enggak bukan di sini aja yang ada mata air. Ada juga di seberang sana Pancu. Cuman nggak dirawat sama mereka. Karena inilah kita rawat. Kalau jujur, kalau kamu tahu aslinya ini, kamu nggak berani kemari. Karena ini semua karya saya. Supaya orang itu nggak takut kemari. Saya bentuk tempat ini seperti ini. Kalau aslinya ini kayu pohon rumbia semua ini bambu. Ular pun banyak. Cuman kita doa jangan nampakkanlah ular bolang kita gitu. Karena kami takut. Memang ular-ular itu pelan-pelan dia geser kan gitu. Walaupun ada ular-ular yang biasa-biasa aja. Bukan ular-ular gengnya kan gitu. Kalau nggak aslinya ini rumbia sebelah sana. Jadi sana pohon bambu, nggak ada ini bangunan. Mana ya? Pohon tahu kamu rumbia? Yang untuk buat atap itu. Benar itu. Itu yang di sini. Belilah. Umur saya 8 tahun, 9 tahun ya ini. Bagus itu. Belum ada 1 tahun. Tidak saya lahir ya. Waktu zaman bapak sama kakek ini bangunan belum ada. Bambu lalap. Mata air udah ada. Mata airnya udah ada, tapi bangunan belum ada. Di zaman kakek nggak ada bangunan. Air udah ada. Itulah sejarahnya. Oke, guys. Jadi kita mencoba memediumisasi, ingin berinteraksi dengan penunggu di tempat ini. Mudah-mudahan dia bisa memberikan informasi buat kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda bisa memperkenalkan diri Anda? Saya dulu sini. Ada nama atau julukan? Saya dipanggil Lagun Bolang. Ini bolang. Jadi kedatangan kita kemarin ini mau menanyakan ini tempat ini gimana sejarahnya gitu, bisa ada tempat ini. Kenapa bisa berbeda gitu penyebutan namanya dengan yang diberikan oleh pemerintah tempatnya? Tidak ada sangkut pautnya dengan mereka-mereka. Ini nggak ada sangkut pautnya dengan yang disebut Kam tadi.
Kami sudah lama di sini. Kami sudah lama di sini. Termasuk menjaga mata air ini ya. Iya. Intinya semua memohon kepada Allah. Tidak usah percaya dengan adanya seperti perkataan orang-orang yang sudah tidak sesuai dengan apa yang pertama diceritakan dari sini. Intinya hanya Allah lah yang berkuasa atas semuanya. Iya. Ini sendiri Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Itu cucu-cucuku. Cucuku. Intinya kalau kembali memohon kepada Allah dulu. Saya ini hanya perantara dan saya berdoa kepada Sang Pencipta. Gitu ya. Kedatangan kami tidak mengganggu nih kan nih. Alhamdulillah. Saya sudah izin karena cicit saya sudah mengizinkan. Masih bisa tani? Insya Allah. Bisa tani. Tapi masalah yang dalam jangan. Saya hanya bisa memberikan garis besarnya. Iya nih, gitu ya nih. Di luar sana para jin yang tidak berkekuatan dari Allah. Emang di sini nih ada lagi selain ini yang menguasai tempat ini atau ada pimpinannya lah gitu? Sebenarnya kami bersaudara dengan sana. Sayalah pemimpinnya. Gitu ya. Jadi intinya datang kemari cukup yakin sama Allah ya nih ya. Iya. Oke. Jangan percaya dengan omongan orang yang menceritakan dari atas sampai ke bawah. Sebelum kalian datang kemari saya sudah tahu hajatan kalian apa. Makanya kita harus yakin intinya kepada Allah. Kepada Allah. Betul sekali. Jangan pernah kita melenceng dari ajaran-ajaran lain. Kenapa nggak Nini marahi gitu? Misalnya lah ada orang yang meminta-minta gitu selain kepada Allah kalau ada yang datang kemari. Nggak pernah saya tanggapin itu. Itu yang menanggapi jin. Jin kafir. Tapi kalau boleh tahu ini yang mengislamkan diri dulu siapa nih? Saya sudah dari zaman dulu, saya dari leluhur saya Islamkan. Memang dulu tidak ada namanya agama Islam, yang ada dah Hindu dan Buddha. Tapi saya mencoba mempelajari ilmu Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang dibilang cucu saya itulah. Makanya saya dulu sudah mengutuskan kepada leluhur saya dan pengikut harus tetap dengan Islam. Jadi harapan Nini nih untuk tempat ini apa nih? Saya hanya memohon kepada kalian, tetaplah kalian
belajar tentang agama, memperkuatkan keimanan, jalankan perintah Allah. Karena di luaran sana sudah makin hancur. Jangan suka menyakiti orang lain. Cukup kita pasrah kepada Allah. Insyaallah. Ada yang lagi mau ditanyakan Pak Sosongko? Siapa yang pegang kamera? Yudi. Namanya Yudi. Ya. Banyak. Serahkan kepada Allah. Hati-hati. Kau buang itu semua yang pengikutmu. Dan ikut denganmu. Memang ada dia nih. Jangan kau setetas belajar. Belajar dengan kau belajar dengan ini. Insyaallah. Kau ajari dia dengan Allah. Insyaallah. Kau ingatkan dia. Saya juga lagi belajar. Insyaallah. Belajar. Habis dari sini beruduklah dengan Allah. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih nih karena Nini juga udah selalu mengingatkan kepada anak cucu Nini agar tetap di jalan Allah. Dan terima kasih juga nih karena udah mau hadir nih. Karena sudah diizinkan oleh kita. Saya Ini begitu aja lah nih yang mau kami tanyakan. Bisa keluar sendiri nih. Apa rasanya mediator nggak ditanya? Ya, Hah? welcome. Welcome lah, kalau nggak welcome lah. Enak mandi. Tembak dari tadi. Mandi enaknya. Mandi nih enaknya. Iya. Ya, oke guys, jadi sekian dulu ini liputan kita kali ini dengan tadi berbagai halang rintangan ya. Tadi kita kemari ya, wah, dari mulai hujan deras juga tadi, juga kita tadi sedikit kesesat, juga tadi sempat nggak diizinkan untuk masuk kemari. Itu tadi, alhamdulillah akhirnya yang kita inginkan sudah diizinkan oleh Allah dan tercapai gitu. Dan semoga dari semua kejadian yang kita liput selama ini menjadi suatu muhasabah dirilah bagi kita, bahwasanya jangan sekali-sekali menelan mentah-mentah kabar atau info tanpa tahu jelas asal usulnya. Harus kita telusuri lebih dalam lagi, harus kita pelajari, dan harus selalu dilandaskan oleh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ada lagi yang mau ditambahkan, Pak? Nah, Ada. Jadi begitu aja perjalanan kita malam ini. Ini juga udah malam ya. Udah 1:30 malam dari tadi kita gerak habis isya tadi. Alhamdulillah semuanya udah dilancarkan oleh Allah. Sampai jumpa di liputan kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam telusur jejak.